Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nur Fadli Ramadini, Sani Chandra Setiawati, Lucy Pramudita, dan Farika Nur Uma. Izinkan kami mempresentasikan materi mengenai pasar uang syariah. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai pengertian pasar uang, perbedaan pasar uang konvensional dan pasar uang syariah, perbedaan pasar uang dan pasar modal, fungsi pasar uang, peserta pasar uang, pihak-pihak dan pelaku dalam pasar uang, kebijakan pengembangan pasar uang di Indonesia, pengembangan yang dilakukan BI berdasar prinsip syariah, instrumen pasar uang di Indonesia, instrumen pasar uang dengan prinsip syariah, instrumen pasar uang antar bank syariah, pasar valuta asing, jenis transaksi falas, dan yang terakhir, fungsi pasar valuta asing dan pelaku pasar valuta asing. Yang pertama mengenai pengertian pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun yang dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Jadi di pasar uang ini hanya menjual dana jangka pendek, yaitu yang jangka waktunya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Nah, kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak. Yang pertama, pihak yang kekurangan dana, yang sifatnya jangka pendek, dan pihak yang memiliki kelebihan dana dalam jangka pendek juga. Mereka dipertemukan di dalam pasar uang sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebihan tersebut. Sedangkan pengertian pasar uang syariah adalah mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Lalu, apa perbedaan pasar uang konvensional dan pasar uang syariah ini? Selain dari pasar uang syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, ada 2 poin perbedaan. Yang pertama mengenai mekanisme penerbitan, dan yang kedua mengenai sifat instrumen. Dalam mekanisme penerbitan, pasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan adalah instrumen utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga. Sedangkan pada pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal, yaitu transaksi keuangan di pasar modal syariah dilandaskan atas akad mudarabah, musyarakah, qard, wadiah, dan al-syaf, tergantung pada kesepakatan pihak yang terkait dan kebutuhan masing-masing. Sedangkan pada sifat instrumen, pasar uang konvensional, instrumen yang dijual adalah surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang satu memiliki kewajiban kepada unit yang lain. Sedangkan pada pasar uang konvensional, pada pasar uang syariah, harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva, dan transaksi jual beli yang melatar belakanginya. Pada minggu kemarin, kita sudah mempelajari mengenai pasar modal. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, apa itu perbedaan pasar uang dan pasar modal? Jadi, perbedaannya ini ada 4 poin. Yang pertama, yaitu terletak pada instrumen yang diperjualbelikannya. Yang kedua, yaitu terletak pada pasar tempat pelaksanaan transaksi. Yang ketiga, terletak pada struktur organisasinya. Dan yang terakhir, terletak pada tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga. Yang pertama, yaitu terletak pada instrumen yang diperjualbelikannya. Pada pasar uang, menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman jangka pendek dan merupakan pasar likuiditas primer. Sedangkan pada pasar modal, menyediakan surat-surat berharga jangka panjang dan dananya bersifat permanen atau semi-permanen. Yang kedua, terletak pada pasar tempat pelaksanaan transaksi. Pada pasar uang, tempat transaksinya abstrak atau tidak dilakukan di pasar tertentu. Sedangkan pada pasar modal, tempat transaksinya di bursa efek.
Yang ketiga, terletak pada struktur organisasinya. Pada pasar uang, tidak terorganisasi, sedangkan pada pasar modal terorganisasi. Yang terakhir yaitu terletak pada tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga. Pada pasar uang, tujuannya untuk memenuhi modal jangka pendek, sedangkan pada pasar modal tujuannya untuk investasi atau untuk ekspansi perusahaan. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter oleh pengusaha moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Maksudnya adalah untuk melakukan transaksi serta mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Pasar uang juga dapat berfungsi informasi, di mana pasar uang dapat memberikan informasi bagi perusahaan, pemerintah, masyarakat, perorangan, sektor luar negeri, dan peserta pasar uang lainnya mengenai kondisi moneter, preferensi dan tingkah laku pasar uang. Fungsi ini untuk mempermudah dalam pengawasan, pergerakan, pengaruh kebijakan moneter, serta pengaruh dari interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri. Para peserta dalam pasar uang adalah lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang kedua, ada perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Yang ketiga, ada lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang keempat, ada individu yang memerlukan dana, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang, pastinya ada yang membutuhkan dana dan pihak yang menanamkan dana. Pihak yang membutuhkan dana yaitu bank ataupun perusahaan non-bank yang kebetulan membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Yang kedua, ada pihak yang menanamkan dana. Pihak yang menanamkan dana atau pihak yang menjual dana baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan investasi di pasar uang. Di sini juga ada pelaku dalam pasar uang. Pelakunya terdiri dari bank komersial, pemerintah, perusahaan, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang keuangan yang terkait erat dengan pemerintah. Pihak-pihak tersebut juga pasti memiliki tujuan, antara lain untuk pihak yang membutuhkan dana dan mencari dana memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, seperti membayar utang yang segera jatuh tempo. Yang kedua, untuk memenuhi likuiditas karena disebabkan kekurangan uang kas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya upah karyawan, gaji, pembelian bahan, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Yang keempat, sedang mengalami kalah clearing. Maksudnya, mungkin hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Sedangkan tujuan pihak yang membutuhkan atau mencari dana yaitu untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu bagi lembaga keuangan konvensional. Sedangkan bagi lembaga keuangan syariah tergantung dari akad yang digunakan. Yang kedua, bermaksud
membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Tetapi motif ini tidak diakui oleh Islam. Adapun jenis-jenis risiko investasi yang mungkin dihadapi investor, antara lain ada risiko pasar, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga atau bagi hasil naik mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, ada risiko reinvestment, yaitu investor terpaksa menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau bagi hasil pembiayaan atau surat-surat berharga ke investasi lain yang berpendapat rendah akibat turunnya tingkat bunga atau bagi hasil. Yang ketiga, ada risiko gagal bayar, yaitu risiko yang terjadi akibat peminjam atau debitur atau pengguna pembiayaan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang dijanjikan. Yang keempat, ada risiko inflasi, yaitu adanya kenaikan harga-harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterima. Yang kelima, ada risiko valuta, yaitu adanya perubahan terhadap kurs mata uang asing apabila mengalami perubahan yang merugikan. Yang keenam, ada risiko politik, berkaitan dengan perubahan peraturan yang mengakibatkan turunnya pendapatan suatu investasi atau akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Atau bisa juga karena pergantian presiden atau gubernur bank yang dianggap kurang melindungi nilai investasi para investor. Yang terakhir ada risiko likuiditas, apabila instrumen yang memiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia mengambil beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan keuangan yang sehat, meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Instrumen konvensional yang diterbitkan antara lain ada penggunaan sertifikat Bank Indonesia atau SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka dan sekaligus piranti pasar uang dengan tujuan utama sebagai piranti kebijakan moneter, khususnya untuk kontraksi moneter sebagai piranti pasar uang dan sebagai salah satu alternatif bagi perbankan untuk menempatkan kelebihan likuiditas yang dimiliki. Yang kedua, ada penggunaan surat berharga pasar uang atau SBPU. Guna memberikan pilihan kepada pelaku pasar uang dalam menempatkan dana yang tidak terpakai, SBPU diperkenalkan tahun 1995 dan sejak 23 Juli tahun 1998 dihapuskan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, ada pengembangan pusat informasi pasar uang atau disingkat PIPU, yang merupakan suatu sistem automasi yang tidak hanya terbatas pada pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga informasi yang terkait dengan pasar keuangan bagi anggota. Anggota itu bank yang memasok data baik mengenai transaksi pasar uang, transaksi devisa,
perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder, simpanan pihak ketiga, serta penyaluran dana bank, pelangganan, dan Bank Indonesia. Yang keempat, ada penetapan Jakarta Overnight Rate atau JIBOR sebagai reference rate atau arah perkembangan suku bunga yang dapat diakses pada PIPU. JIBOR merupakan hasil rata-rata pertimbangan suku bunga dari 18 bank yang dipilih berdasarkan keaktifan mereka di pasar uang. Yang kelima, ada penyelesaian transaksi secara otomatis tanpa menggunakan kertas, yaitu pada tahun 1999 diterapkan sistem pembayaran transaksi secara online antar bank dan Bank Indonesia dan dikenalkan pula Bank Indonesia Real Time Gross Settlement System atau sistem BIRTGS. Untuk kelompok bank syariah dikeluarkan ketentuan mengenai pasar uang antar bank, ketetapan GWM rupiah dan valuta asing sebesar 5% dan 3% serta instrumen operasi pasar terbuka yang seluruhnya berlaku bagi bank berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, guna meningkatkan penataan surat-surat berharga SBI SUN, maka Bank Indonesia memperkenalkan sistem Bank Indonesia Script List Securities Statement System. Selanjutnya, Bank Indonesia dapat melaksanakan Bank Indonesia dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia dapat melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasar 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Salah satu ukuran keberhasilan pencapaian tujuan yang dimaksud adalah laju inflasi tahunan yang terkendali yang ditetapkan sebagai sasaran akhir dari pelaksanakan tugas Bank Indonesia di bidang moneter. Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, salah satu cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah adalah dengan melaksanakan operasi moneter syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah. Pengembangan yang dilakukan Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama ada operasi moneter syariah. Operasi moneter syariah atau yang disingkat OMS adalah pelaksanakan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka mengendalikan moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facility berdasarkan prinsip syariah. OMS sendiri bertujuan mencapai target operasional pengendalian moneter syariah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia. OPT syariah sendiri atau operasi pasar terbuka syariah adalah kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka operasi moneter syariah. OPT syariah dilaksanakan atau dilakukan melalui mekanisme lelang dan non-lelang. OPT syariah sendiri
dilakukan dengan cara antara lain yang pertama, penerbitan SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, dengan cara jual beli surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah, yang meliputi Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Yang ketiga, dengan cara penyerapan dana tanpa penerbitan surat berharga. Jual beli surat berharga dalam rupiah dapat juga dilakukan dengan cara antara lain pembelian secara lepas, yaitu transaksi pembelian surat berharga oleh Bank Indonesia tanpa kewajiban untuk menjual kembali. Yang kedua, ada penjualan secara lepas, yaitu transaksi penjualan surat berharga oleh Bank Indonesia tanpa kewajiban untuk membeli kembali. Pembelian dan penjualan SBSN secara outright dari Bank Indonesia di pasar sekunder dilakukan dalam rangka kontraksi moneter atau ekspansi moneter serta dalam rangka menjaga ketersediaan SBSN yang diperlakukan sebagai instrumen OMS dalam mencapai sasaran operasional kebijakan moneter Bank Indonesia. Yang ketiga, penjualan secara bersyarat, yaitu transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh bank kepada Bank Indonesia dalam kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati menggunakan akad al-ba'i atau jual beli yang disertai dengan al-wad atau janji oleh bank kepada Bank Indonesia dalam dokumen terpisah untuk membeli kembali. Yang keempat, ada pembelian secara bersyarat. Transaksi pembelian bersyarat surat berharga oleh bank dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan seperti sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati menggunakan akad al-ba'i atau jual beli yang disertai dengan al-wad atau janji oleh bank kepada Bank Indonesia dalam dokumen terpisah untuk membeli kembali. Yang kedua, pengembangan standing facility syariah, yaitu fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank dalam rangka operasi moneter syariah dan dilakukan melalui mekanisme non-lelang dengan cara yang pertama, ada penyediaan fasilitas simpanan yang antara lain dilakukan dalam bentuk fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah yang menggunakan akad wadiyah. Yang kedua, penyediaan fasilitas pembiayaan financing facility yang antara lain dilakukan dalam bentuk repo surat berharga dalam rupiah. Peserta operasi moneter syariah terdiri dari bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank atau pihak lain dapat mengikuti kegiatan operasi moneter syariah Bank Indonesia menetapkan persyaratan bagi peserta operasi moneter syariah dengan ketentuan. Yang pertama, ada peserta operasi moneter syariah bertanggung jawab atas kebenaran penawaran yang diajukan. Yang kedua, peserta operasi moneter syariah yang telah mengajukan penawaran dilarang membatalkan penawarannya. Yang ketiga, peserta operasi moneter syariah harus memenuhi tata cara pengajuan penawaran dan persyaratan dalam transaksi operasi moneter syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, ada dalam hal peserta operasi moneter syariah tidak memenuhi tata cara pengajuan penawaran dan persyaratan penawaran yang telah diajukan dinyatakan batal. Bank atau pihak
yang mengikuti operasi moneter syariah secara langsung maupun tidak langsung wajib menyediakan dana pada rekening giro rupiah dan surat berharga dalam rupiah untuk memenuhi prinsip syariah di Bank Indonesia yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran surat berharga pada waktu penyelesaian transaksi. Yang selanjutnya adalah instrumen pasar uang di Indonesia. Yang pertama ada instrumen pasar uang konvensional, yang terdiri dari yang pertama sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau yang sering kita sebut dengan SBI adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau kurang. Yang kedua yaitu pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank atau yang sering kita sebut dengan PUAB adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya dalam jangka waktu pendek. Dana di pasar uang ini disebut call money karena transaksinya biasanya dilakukan melalui telepon atau menggunakan alat komunikasi elektronik lainnya. Yang ketiga ada surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang atau yang sering kita sebut dengan SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Yang selanjutnya ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Yang selanjutnya adalah commercial paper. Commercial paper adalah suatu surat berharga berupa pengakuan hutang jangka pendek yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan sebagai meminjam uang kepada pihak lain yang mempunyai dana segar untuk membeli obligasi tersebut. Utang tersebut tanpa memberikan suatu jaminan hutang. Hutang diberikan dengan diskon tertentu, meskipun ada juga yang diberikan dengan memberikan suatu bunga tertentu. Yang selanjutnya adalah repurchase agreement. Repurchase agreement adalah transaksi jual surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal tertentu dan dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah bankers acceptance, yaitu suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Yang selanjutnya adalah promise. Promise adalah suatu perjanjian dagang yang berisi pengakuan hutang dari pihak yang berhutang dan bernilai uang sekian, sehingga surat promise ini dapat diperdagangkan. Yang selanjutnya adalah wesel. Wesel memiliki unsur-unsur sebagai berikut, di antaranya adalah surat berharga yang bertanggal dan mencantumkan tempat penerbitannya. Wesel merupakan perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang. Pihak-pihak yang terkait adalah tracker, tersangkut atau tertarik, penerima, pemegang, dan endosan. Instrumen pasar uang di Indonesia yang kedua yaitu instrumen pasar uang dengan prinsip syariah. Instrumen pasar uang dengan prinsip syariah terdiri dari yang pertama ada Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau yang biasa kita sebut dengan SBIS. SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS ditujukan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. SBIS ini diterbitkan melalui mekanisme lelang. Yang kedua ada repurchase agreement atau repo SBIS, yaitu transaksi pemberian pinjaman oleh pihak Bank Indonesia kepada BUS atau Bank Umum Syariah atau UUS yaitu unit usaha syariah dengan agunan SBIS. BUS atau UUS dapat merepokan SBIS miliknya kepada Bank Indonesia dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian pengagunan SBIS dalam rangka repo SBIS. Terhadap repo SBIS akan dikenakan biaya.
Yang ketiga ada surat berharga syariah negara atau yang sering kita sebut dengan SBSN. SBSN ini adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. Dan yang keempat ada Repurchase Agreement atau Repo SBSN, yaitu transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati dalam rangka standing facilities syariah. Repo SBSN menggunakan akad jual beli yang disertai dengan janji oleh bank kepada Bank Indonesia dalam dokumen terpisah untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati. Repo SBSN berjangka waktu paling lama 14 hari kalender. Instrumen pasar uang di Indonesia yang terakhir yaitu instrumen pasar uang antar bank syariah atau yang sering kita sebut dengan PUAS. PUAS ini adalah transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh bank syariah atau unit usaha syariah yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS. Instrumen pasar uang antar bank syariah yang pertama yaitu Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank atau yang sering kita sebut dengan SIMA, yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh bank unit syariah atau unit usaha syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. SIMA berjangka waktu 1 hari sampai 365 hari atau 1 tahun dan dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu. Yang kedua yaitu Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan prinsip syariah atau yang sering kita sebut dengan SIKA. SIKA ini memiliki karakteristik, di antaranya yaitu diterbitkan atas dasar transaksi jual beli komoditi di bursa dengan menggunakan akad murabahah. Diterbitkan dalam rupiah, dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat atau scriptless, berjangka waktu 1 hari sampai 365 hari atau 1 tahun, tidak dapat dialihkan kepemilikannya, diterbitkan berdasarkan perdagangan komoditi di bursa. Selanjutnya ada pasar valuta asing. Yang pertama, pasar valuta asing konvensional. Pasar valuta asing atau FALAS atau sering disebut Foreign Exchange Market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara. Yang kedua, jual beli FALAS menurut syariah atau al-shok. Di Indonesia, ketentuan syariah mengenai jual beli FALAS tertuang dalam Fatwa DSN MUI nomor 28 DSN MUI 3/2002 tentang jual beli mata uang atau al-shok. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan yang pertama tidak spekulasi atau untung-untungan, yang kedua ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan, yang ketiga apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dengan secara tunai, yang keempat apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Selanjutnya ada jenis transaksi falas. Yang pertama, transaksi tunai atau spot transaction. Penyerahan dananya dapat dilakukan dalam 3 cara. Yang pertama, value today atau cash settlement, yaitu penyerahan dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal atau hari dilakukannya transaksi. Yang kedua, value tomorrow atau one day settlement, yaitu penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang ketiga, value spot, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi ini atau spot transaction menurut syariah hukumnya adalah boleh. Yang kedua, transaksi berjangka atau tunggak atau forward transaction. Penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang baik secara mingguan atau bulanan. Transaksi forward transaction ini menurut syariah hukumnya adalah haram. Yang ketiga, transaksi barter atau swap transaction.
adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Transaksi ini atau swap transaction menurut syariah hukumnya adalah haram. Dengan demikian, dalam praktiknya kegiatan transaksi dan perdagangan valuta asing atau falas harus terbebas dari unsur riba, maisir, dan gharar. Oleh karena itu harus dilakukan secara kontan atau spot atau naqdan. Selanjutnya ada fungsi pasar valuta asing dan pelaku pasar valuta asing. Fungsi pasar valuta asing ada 3. Yang pertama, transfer daya beli, yaitu biasanya terjadi dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang melibatkan mata uang yang berbeda. Yang kedua, penyediaan pembiayaan atau kredit, yaitu berhubungan dengan pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional yang membutuhkan waktu. Yang ketiga, mengurangi risiko falas, yaitu melindungi dari kemungkinan perubahan kurs secara tiba-tiba. Selanjutnya, pelaku pasar valuta asing ada 4. Yang pertama, dealer falas bank dan non-bank, berkewajiban melayani klien dan memastikan kontinuitas pasar. Yang kedua, perusahaan dan individu, terdiri atas importir, investor portofolio internasional, dan perusahaan multinasional. Yang ketiga, spekulator dan arbitrase, berspekulasi untuk membeli dan menjual falas di tempat yang berbeda untuk memperoleh keuntungan. Namun motif ini dilarang oleh Islam karena mengandung unsur spekulasi. Yang keempat, bank sentral untuk memperoleh cadangan devisa dan mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Ada kurang dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.